warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hamba-hambanya yang beriman sebuah modal besar untuk bisa menjalani hidup ini, baik dalam kondisi susah ataupun dalam kondisi mudah. Ya. Sesungguhnya modal itu adalah sakinah. Dan sakinah ini diterangkan oleh para ulama, yaitu ketenangan dan keteguhan jiwa. Yang dimana orang-orang mukmin yang mereka diberikan sakinah bisa menjalankan perintah Allah dalam kondisi sesulit apapun. Tapi mereka yang tidak beriman, maka mereka tidak ada sakinah baginya. Makanya sakinah ini berperan penting di saat lagi mendapatkan tekanan musibah. Ya, makanya kenapa seorang ketika mendapatkan musibah, mereka urusannya sama Allah tidak berubah. Karena Allah kasih sakinah. Tapi tanpa ada sakinah, maka manusia akan berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala di saat kondisi sulit. Dan ini yang paling banyak terjadi. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatah ayat 8, Allah katakan huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'imanihim. Ya, kemudian Allah katakan walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakimah. Allah menjelaskan dialah yang telah menurunkan sakinah di dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Seakan-akan untuk membuat orang mukmin semakin yakin sama Allah Azza wa Jalla dan semakin merasa tentram dengan bersandar kepada Allah, maka Allah berikan sakinah. Nah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan bahwa sakinah adalah ketenangan dan keteguhan dalam kondisi terhimpit cobaan dan kesulitan, di mana pada umumnya ujian itu menggoyahkan hati, mengganggu pikiran dan melemahkan jiwa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan di antara nikmat Allah atas orang yang beriman adalah Allah teguhkan dan kuatkan hati mereka untuk senantiasa menghadapi kondisi himpitan musibah dengan jiwa yang tenang dan hati yang teguh. Tujuannya adalah sehingga mereka tetap mampu menunaikan perintah Allah dalam kondisi sesulit apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan sakinah di saat orang mukmin menunjukkan kejujuran imannya. Bukan di saat orang mukmin justru ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Fath ayat 18, Allah katakan laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alaihim wa atsabahum fathan qariba. Allah jelaskan sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Ayat ini berbicara tentang bai'atur ridwan,
ketika mereka jujur berbaiat kepada Nabi SAW, maka kemudian Allah turunkan kepada mereka sakinah. Setelah apa? Setelah Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, setelah Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa di dalam hati mereka terdapat kepercayaan, terdapat kejujuran, dan terdapat ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka di saat itu baru Allah turunkan kepadanya sakinah. Seakan-akan sakinah menjadi sebab mereka selalu berada di jalan Allah Azza wa Jalla. Di saat mereka diancam, di saat mereka ditindas, bahkan di saat mereka dalam kondisi kesulitan sebesar apapun, maka Allah berikan seakan-akan di balik musibah terdapat surga dunia. Kenapa mereka bisa berpikir seperti itu? Karena Allah berikan sakinah tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan mereka di balik keimanan yang kuat terdapat sakinah yang dengannya bertambah hidayah Allah Azza wa Jalla dan bertambah kekuatan petunjuk sehingga mereka bisa berilmu dan beramal saleh dengan benar karena sakinah. Disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 13-14, Allah berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata." Allah mengatakan, kami kisahkan kepada Muhammad cerita dengan benar di mana di balik asbabun nuzul orang-orang Yahudi bertanya tentang Ashabul Kahfi. Maka Nabi SAW menceritakan kepada mereka semua, Allah wahyukan bagaimana Ashabul Kahfi. Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di balik keimanannya Allah berikan sakinah sehingga Allah tambahkan kepada mereka petunjuk. Nah, di balik petunjuk ini, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, mereka bertambah ilmunya yang bermanfaat dan bertambah amal salehnya. Seakan-akan penguat untuk selalu semakin dekat kepada Allah adalah sakinah. Ini yang terjadi ya ikhwah. Tanpa sakinah kita nggak akan pernah bisa ibadah dengan nikmat. Tanpa sakinah dari Allah Subhanahu wa taala kita nggak akan pernah bisa istiqomah. Maka kuncinya adalah sakinah. Seakan-akan Allah gambarkan kalau imanmu benar, Allah kasih sakinah dirimu. Ketika imanmu palsu, Allah cabut sakinah darimu. Dan sakinah inilah yang menjadikan orang-orang mukmin semakin baik di balik aib-aib yang dulu pernah dia lakukan. Mereka berubah 180 derajat karena sakinah. Makanya di dalam tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan Allah meneguhkan hati mereka. Berupa apa? Allah berikan kepada mereka kesabaran, Allah teguhkan mereka, Allah jadikan hati mereka tentram di saat kondisi mereka cemas. Itulah sakinah. Nah, sakinah ini ya ikhwah digambarkan seakan-akan umumnya orang ketika menghadapi sesuatu mereka merasa lemah. Tapi ketika Allah kasih sakinah, mereka mendapatkan kekuatan dari situ. Ini yang menjadi support besar Allah kepada hambanya. Sehingga ketika Allah berikan sakinah, seakan-akan mereka mendapatkan kemudahan. Padahal takdirnya nggak pernah berubah. Tapi kemudahan yang datang dalam hidupnya. Maka Allah seakan-akan rubah takdir seseorang. Karena sakinah. Nah, ya ikhwah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bagaimana Rasulullah dan Abu Bakar dalam kondisi terhimpit di saat dikejar oleh orang-orang Quraisy. Di saat itu Abu Bakar khawatir bukan terhadap dirinya, tapi khawatir terhadap Nabi SAW. Takut kalau Rasulullah ketahuan, kemudian Rasulullah SAW diserang oleh orang-orang Quraisy. Maka Abu Bakar pun mengatakan kepada Nabi SAW, dia dalam gua, yang kita tahu gua terkenal dengan Gua Thur. Kata Abu Bakar, dan hadis ini diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari dan Muslim. Abu Bakar mengatakan, jika salah seorang
mereka menundukkan pandangan mereka ke arah kedua sendalnya, niscaya kita akan kelihatan. Maka Rasulullah SAW dengan penuh ketenangan mengatakan, bagaimana pendapatmu tentang dua orang yang Allah yang ketiganya, Allahu thalithuhuma. Ketika Abu Bakar meyakini ini, Allah turunkan pertama kali sakinah. Sebelum Allah SWT bela dengan pasukannya, yaitu para malaikat, sebelum Allah jadikan mereka orang-orang yang dilindungi, Allah turunkan pertama sakinah. Seakan-akan bentuk keridhaan Allah kepada hambanya dengan diturunkan pertama kali sakinah kepadanya. Makanya Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 40, Allah mengatakan illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kemudian Allah mengatakan id akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Maka Allah turunkan sakinah kepadanya. Banyak ayat Allah sebutkan Allah berikan sakinah. Allah berikan kepada mereka sakinah, Allah turunkan sakinah, Allah kuatkan sakinah, terus kayak gitu. Dan ini merupakan senjatanya orang mukmin. Orang mukmin tanpa sakinah, mereka tidak akan pernah bisa beriman dengan baik. Orang mukmin tanpa sakinah, mereka tidak disebut sebagai orang yang beriman. Orang mukmin tanpa sakinah, mereka akan bohong dengan keimanannya. Ini yang sebenarnya. Lalu bagaimana Allah turunkan sakinah? Allah turunkan sakinah di antaranya ketika kita mencari keridhaan Allah terhadap sesuatu hal yang paling besar yang Allah inginkan, yaitu menuntut ilmu. Nabi SAW mengatakan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Allah jelaskan, Rasulullah mengatakan, tidaklah kaum berkumpul sebuah rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca Al-Qur'an, mempelajari sesama mereka, melainkan Allah turunkan sakinah. Kemudian baru yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah curahkan kepada mereka rahmatnya. Tapi yang pertama kali Allah turunkan sakinah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan di dalam kitabnya Ma'alim fi Tariq Talab al-Ilm, disebutkan bahwa semua pujian dalam Al-Quran, termasuk pujian kepada hamba, semua dikarenakan karena buah ilmu. Allah curahkan semua pujian berawal dari apa? Ilmu. Seakan-akan kuncinya di situ. Makanya semua celaan yang ada dalam Al-Quran, termasuk celaan kepada hambanya, itu semua karena buah dari kejahilan. Makanya orang yang berilmu, orang yang belajar, pertama kali Allah berikan sakinah. Ya ikhwah, sakinah ini datang dengan kejujuran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di saat kita datang karena ngerasa jahil, nuntut ilmu, Allah berikan sakinah. Saking tenangnya seseorang sampai mereka lupa sama semua masalahnya. Itulah sakinah. Makanya kebayang nggak berapa banyak orang di rumahnya nggak bisa memejamkan mata, begitu duduk di majelis ilmu walaupun nggak sengaja bisa tidur. Nah, kalau nggak tenang nggak mungkin bisa kayak gitu. Ya, seakan-akan ini merupakan tempat yang paling nyaman. Nah, padahal di rumahnya kasurnya lebih empuk daripada di masjid. Subhanallah. Karena Allah SWT berikan kepada mereka sakinah. Maka sakinah itu yang membuat orang mukmin menjadi tenang, lupa sama semua urusannya. Dan mereka hanya ingat kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan majelis ilmu mengingatkan mereka tentang akhirat sebagaimana mereka melihat secara langsung. Karena peranan apa? Sakinah yang Allah kasih. Kemudian juga yang kedua, yaitu sakinah terdapat dalam doa. Ketika kita berdoa, maka Allah berikan kepada kita sakinah. Para sahabat Nabi SAW, ketika mereka berhadapan dengan musuh pada waktu perang Ahzab, permintaan pertama kali mereka kepada Allah adalah sakinah. Disebutkan dalam doanya,
Mereka mengatakan fa'anzilanna sakinatan alaina wa tsabbit aqdamana illakina. Kata mereka, turunkanlah sakinah kepada kami dan teguhkanlah kaki-kaki kami apabila kami bertemu dengan musuh. Sebelum mereka minta dikuatkan, mereka minta sakinah. Seakan-akan untuk bisa menghadapi semua hal, bahkan antara hidup dan mati butuh apa? Sakinah. Bahkan untuk bisa ngucapin kalimat syahadat di saat cabut nyawanya, orang butuh sakinah. Kalau nggak ada sakinah, nggak akan pernah orang bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan mudah. Karena di saat orang merasakan puncak rasa sakit yang sangat luar biasa. Makanya sakaratul maut disebut dengan apa? Orang yang menghadapi sakaratul maut setengah akalnya ketutup karena rasa sakit yang begitu dahsyat. Kalau Allah nggak ngasih sakinah, seseorang nggak mungkin bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ini yang terjadi. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, sesungguhnya hati akan merasa tenang, sakinah, kemudian tentram, damai, melainkan jika pemiliknya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berhubungan dengan Allah yang paling dekat adalah doa. Sampai kemudian Yahya bin Abi Katsir mengatakan afdalul ibadah kulluha doa. Ibadah yang paling baik, semua isinya doa, semuanya. Seakan-akan urusan kita sama Allah terjalin dengan apa? Doa. Maka di sini barang siapa yang tujuan utamanya, cintanya, takutnya, ketergantungannya hanya kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan kenikmatan, kelezatan, kemuliaan, kebahagiaan dari Allah untuk selama-lamanya. Dengan cara apa? Allah kasih sakinah. Ini yang terjadi. Makanya subhanallah, Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak, dikatakan la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga dikatakan la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Nah, di sini disebutkan bahwa Ali Al-Qari, seorang ulama terdahulu, dia mengatakan di dalam kitabnya Mirqatul Mafatih, disebutkan doa itu menjadikan segala urusan maupun permasalahan yang telah ditakdirkan oleh Allah menjadi mudah. Seakan-akan permasalahan yang ditakdirkan oleh Allah tertolak karena sebab doa yang dipanjatkan. Kayak takdir itu berubah, padahal Allah mudahin semuanya. Bagaimana bentuk Allah mudahin? Ketika seseorang berdoa, Allah kasih sakinah mereka. Jadi ngerasa masalah yang besar berubah jadi kecil. Kayak berubahnya takdir. Padahal pada prinsipnya Allah mudahkan mereka di balik takdir yang ada. Subhanallah ya ikhwah. Inilah luar biasanya sakinah. Seakan-akan tanpa sakinah kita nggak bisa ngerasakan surga dunia. Tanpa sakinah kita nggak akan pernah bisa ngelihat bahwa dunia itu ternyata Allah berikan nikmat di dalamnya. Dengan berbagai macam kenikmatan yang manusia nggak pernah ngerasain kalau nggak dikasih sakinah. Itu yang terjadi. Ma'asyiral mu'minin rahiman wa rahmatullah. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah juga mengatakan, ya, barang siapa yang berkata aku tidak berdoa dan tidak meminta karena bersandar kepada takdir, maka ini keliru. Kenapa? Karena Allah menjadikan doa dan permintaan termasuk sebab-sebab meraih ampunan, rahmat, hidayah, pertolongan, rizki. Semua yang Allah berikan kepada hambanya disebabkan karena apa? Doa. Rahmat Allah, sakinah, semuanya karena doa. Jadi kalau engkau tidak minta sama Allah, maka kemudian itu nggak akan pernah datang. Bahasa gampangnya kayak gitu. Ya, apabila seseorang telah ditakdirkan untuk mendapatkan kebaikan karena sebab doa, maka tidak akan pernah dia mendapatkan kebaikan kecuali dengan berdoa. Bahasa gampangnya ini. Ini yang dimaksud bahwa tidak bisa menolak takdir kecuali doa. Karena semua sumber kemudahan datang dari mana? Doa. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahiman wa rahmatullah. Kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Kita ini kadang-kadang ngelihat baca Al-Quran itu biasa aja, padahal diakui atau enggak. Ada satu kondisi ketika kita sedang nyaman-nyamannya membaca Quran, muncul sakinah yang enggak terasa. Makanya kalau kita di tempat ramai, kita baru sadar kalau itu sakinah.
Apa buktinya? Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW dari Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, pernah dikatakan baina ma rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra. Ya, ada seorang yang sedang membaca Al-Qur'an dari sahabat Nabi SAW. Dia membaca surat Al-Kahfi. Wa farasun lahu marbutun fiddar. Sedangkan dia punya kuda yang terikat di rumahnya. Faja'ala yanfir. Tiba-tiba kuda itu kabur, lari. Fa kharaja ar-rajul fa nadara falam yara syai'an. Seseorang tadi keluar ngelihat, tidak melihat sesuatu apa-apa. Bahasa gampangnya, sampai-sampai kudanya kabur dia nggak terasa. Ya, waja'ala yanfir. Ya, bahkan kuda tadi ternyata memang pergi lari, tapi dia nggak terasa. Padahal ya ikhwah, pertanyaannya, kuda diikat kabur itu ada suaranya nggak? Keras atau pelan? Saking enaknya baca Quran sampai nggak dengar suara kudanya kabur. Begitu diceritakan ini kepada Nabi SAW, maka Rasulullah mengatakan tilkas sakinatu tanazzalat bil Quran. Itulah adalah ketenangan yang Allah turunkan bersama dengan Quran. Quran yang dia baca membuat dia ngerasa tenang sampai kejadian di sekitarnya nggak dengar. Nah, kebayang ya, ini makanya antum pernah nggak berpikir gimana caranya orang Palestina hidup di tengah gempuran rudal? Betul. Yang buat mereka bisa tenang sampai nggak kerasa rudalnya lewat di areal sebelahnya, dan nggak kerasa, mereka ngerasa nyaman karena sakinah. Kalau Allah nggak turunkan sakinah, mereka nggak bisa hidup di situ, sudah kabur. Makanya orang-orang Yahudi berpikir nggak mungkin orang bisa hidup di tengah dentuman rudal yang nggak berhenti. Harusnya mereka sudah nggak tenang, harusnya mereka sudah pergi dari situ, harusnya mereka sudah gila karena itu. Tapi kenapa mereka masih hidup di situ? Karena sakinah. Saking luar biasanya sakinah sampai mereka nggak dengerin semua itu, kayak nggak terjadi apa-apa. Itulah sakinah. Makanya ya kita ini kalau sholat nggak sakinah, sebelahnya gerak dikit kita tahu. Betul apa enggak? Tapi karena Allah kasih sakinah, ya sebelahnya jatuh kadang-kadang kita nggak tahu. Makanya para sahabat Nabi SAW, ketika Umar bin Khattab ditusuk sama Abu Lu'lu' al-Majusi, para sahabat gak ada yang tahu. Padahal itu sholat subuh. Gila. Kalau zaman sekarang orang nusuk, tahu nggak kita? Langsung reaksi, ini kenapa ini orang? Saking sakinahnya mereka dalam ibadah, sampai-sampai ditusuk nggak tahu. Kapan mereka tahu? Ketika Umar bin Khattab jatuh sebagai imam, nggak dengar suaranya, baru mereka reaksi. Kalau nggak, mereka nggak reaksi. Subhanallah, ini yang terjadi. Dan inilah luar biasanya sakinah. Makanya jangan heran kalau kita lagi baca Quran fokus-fokusnya, diajak ngomong orang kita nggak dengar. Karena saking Allah turunkan sakinah. Itu gambaran sakinah ya akhwah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, waktunya masih panjang? Cukup. Hah? Cukup insyaallah. Lanjut ya, lanjut. Oke, insyaallah. Nah, ini karena sakinah jadi betah nih terus. Luar biasa, masya Allah. Ya, yang berikutnya adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan secara jelas dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah katakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati mereka menjadi tentram. Di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan hati mereka tenang. Ya, sakinah tadi, hati mereka tentram, berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena mengingat janji Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka merasa nyaman. Itulah yang membuat seseorang
menjadi tentram. Karena hati orang beriman, mereka akan merasa tenang. Tetapi kalau hati orang-orang kafir, mereka tenang dengan mengingat dunia dan kenikmatannya. Seakan-akan itu yang menjadi tolak ukur. Makanya ikhwah, kita ini kalau ngelihat fulus banyak kemudian tenang, berarti hati kita imannya bermasalah. Tapi kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita tenang, maka iman kita benar. Ini yang berbeda. Nah, kenapa bisa seperti itu? Subhanallah. Ada nggak kira-kira orang yang Muslim tapi hatinya dikir sama Allah semakin gelisah? Ada nggak kira-kira? Karena apa? Masya Allah, sahih. Karena terikatnya dia dengan materi dunia. Disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, beliau menukil ulama Syam namanya Sulaiman Al-Khawas. Dia mengatakan dzikir bagi hati seperti makanan buat badan. Bahasa gampangnya, hati kita ini ngerasain kuat karena dzikir. Hati kita ini ngerasain sehat karena dzikir. Karena makanannya benar. Tapi ketika badan sakit, maka sulit untuk merasakan lezatnya makanan. Ya, kalau badan sakit, makanan cuma satu rasa. Apa itu? Pahit. Sahih. Ya, demikian juga kalau hati ya terlalu cinta sama dunia, maka tidak bisa merasakan enaknya dzikir. Jadinya pahit. Kita dzikir tambah gelisah. Kita dzikir tambah berat karena kita lagi gandrung dan sibuk sama urusan dunia. Makanya kalau orang lagi fokus sama dagangan, disuruh istighfar, berat buat ngomong. Seakan-akan istighfar tuh nggak ngefek apa-apa. Disuruh nyebut tasbih subhanallah, dia merasa nggak terjadi apa-apa. Justru malah sumpah iya, malah pesimis iya. Karena itu yang terjadi. Jadi bahasa gampangnya, antara orang berzikir dengan orang ingat dunia kayak minyak sama air. Nggak ketemu sama sekali. Dan orang ketika sibuk dengan dunia, mustahil mereka mendapatkan sakinah. Ya, karena sakinah hanya diberikan kepada orang-orang yang mengingat Allah dengan benar. Sehingga mereka semakin tenang dengan dzikirnya. Bukan semakin tenang dengan banyaknya duit. Tapi kita balik-balik ngikut kajian, kadang-kadang masih senang nginget duit daripada nginget Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan ketika barang dagangan laris manis, dunia kita aman dan gak goyang. Justru goyang karena itu. Karena manusia ngerasa bahwa dunianya aman, maka mereka akan goyang urusannya sama Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika mereka mulai merasa bahwa dunianya menjadi penghalang urusannya sama Allah, mereka akan mulai tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kuncinya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Nah, terus kemudian ketika salah seorang ulama ditanya tentang bagaimana nikmatnya yang paling besar hidup di dunia, kenikmatan terbesar hidup di dunia, ulama menjawab cinta kepada Allah, merasa tenang ketika mendekatkan diri kepada Allah, kemudian rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bahagia ketika berzikir dan beramal soleh. Itu adalah hal yang paling buat orang bahagia. Saya ulangi lagi, ada 5 hal. Yang pertama adalah cinta kepada Allah. Ini yang membuat orang paling apa? Paling nikmat untuk apa? Untuk hidup di dunia. Paling nikmat. Model bahasa gampangnya, hal yang paling nyenengin di dunia ada 5. Yang pertama adalah apa? Cinta kepada Allah. Yang kedua, merasa tenang ketika mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ibadahmu nggak buat engkau tambah tenang, maka ketahuilah ibadahmu merusak hidupmu. Jadi orang tuh kalau ibadah kemudian mulai tambah gelisah, bukan mulai tambah tenang, berarti tanda hidupnya rusak. Itu udah jelas banget. Karena mereka akan pelan-pelan jauhin apa? Ibadahnya. Cari solusi lain buat jadi senang. Karena intinya manusia ini hidup cari bahagia, nggak cari susah. Maka menurut hal yang mereka senangi, maka mereka akan kejar. Padahal Allah SWT menjadikan manusia ketika dikasih rahmat, Allah berikan mereka bahagia.
Nah, pada prinsipnya ada dua hal yang mirip tapi berbeda. Kebahagiaan dan kesenangan. Betul apa enggak? Prinsipnya, setiap orang bahagia pasti senang. Dan setiap orang yang senang belum tentu bahagia. Jelas? Manusia ini menyamakan antara kesenangan dengan kebahagiaan. Kita kalau cari kesenangan kita, contoh, kita senang makan. Orang kalau sudah senang makan, begitu makan enak, apakah dia bahagia? Ya sudah. Ya sudah. Karena kita ini suka nyamain dua hal yang berbeda. Tapi setiap orang yang bahagia pasti senang. Karena kebahagiaan itu membawa kepada kesenangan hidup. Yang sebenarnya, tapi kebahagiaan punya siapa? Punya Allah. Kalau kesenangan semua orang bisa ngejar, tapi tidak dengan kebahagiaan. Karena ketika Allah ridho kepada hambanya, Allah kasih mereka kebahagiaan. Makanya orang yang dikasih keridhaan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka bahagia dengan dekat kepada Allah. Jelas? Yang ketiga adalah rindu bertemu dengan Allah. Ini menjadikan apa? Orang itu merasa hidupnya nyaman di dunia. Karena dia akan terus ingin mendekatkan diri, memperbaiki diri karena rindu bertemu dengan siapa? Dengan Allah SWT. Yang keempat, mereka bahagia ketika berzikir kepada Allah. Ini yang terjadi. Tapi kalau enggak, berarti hatinya sakit. Dan yang kelima, mereka mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadi kunci besar manusia itu bahagia di dunia. Nah, kemudian bagaimana ketika seseorang melihat sesuatu dengan cara yang salah? Yaitu apa? Melihat kebahagiaan dengan cara yang salah. Contoh, dia mengira dia bahagia, padahal dia nggak bahagia. Karena ternyata mereka melihat perkara yang dianggap ibadah, padahal bukan ibadah. Karena di saat itu manusia sudah mulai menjauh dari aturan Allah yang sebenarnya. Kata Hudzaifah ibn Yaman, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang nggak ada tuntunannya akan bermunculan di akhir zaman, sehingga sunnah Rasulullah tidak lagi terlihat kecuali seperti cahaya yang kelihatan di celah-celah batu. Saking samarnya, sampai-sampai di saat itu perbuatan-perbuatan yang nggak ada tuntunannya begitu tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Sampai-sampai jika sebagian perbuatan bid'ah itu ditinggalkan, orang akan mengatakan sunnah Rasulullah ditinggalkan. Betul. Jadi orang begitu ninggalin bid'ah nih, oh ini berarti nggak ngelakuin sunnah Rasulullah. Saking seremnya. Karena orang nggak bisa membedakan mana bahagia, mana kesenangan. Akhirnya mengira sesuatu yang nggak ada tuntunannya dikira sunnah. Karena saking sedikitnya orang yang melakukan sunnah Nabi SAW dan minoritas. Ini ngerinya. Betul apa enggak sekarang? Terjadi nggak sekarang? Banget. Sangat. Ini ngerinya. Kemudian yang berikutnya. Yang terakhir. Karena masih banyak lagi sebenarnya. Hah? Terus setengah jam kalau terus. Hah? Terus ya. Lanjut terus ya udah. Oke, lanjut. Yang berikutnya, sikap berhati-hati terhadap perkara yang nggak jelas aturannya, hukumnya, alias syubhat. Ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahkan oleh Imam Albani, dikatakan albirru ma sakanat ilaihi nafs wa matma'annat ilaihi qalbu wal ithmu ma lam taskun ilaihi nafs wa lam yatma'in ilaihi qalb wa in aftaka maftun wa in aftaka muftun. Ya, dikatakan kebaikan adalah ketika jiwa merasa tenang dan hati merasa tentram, sedangkan dosa ketika jiwa merasa tidak tenang dan hati merasa tidak tentram kepadanya. Walaupun orang-orang memberikanmu fatwa untuk meringankan bebanmu,
tapi tetap engkau nggak tenang, maka itu tandanya dosa. Nah, di sini disebutkan bahwa di antara perkara-perkara yang terjadi kalau syubhat itu diterjang, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merubah tabiat manusia yang awalnya tenang jadi gelisah, yang awalnya baik jadi buruk, yang awalnya lembut jadi kasar. Ya, makanya contoh masalah syubhat, kita bicara syubhat masalah makanan. Ya, anak kasih contoh satu hal. Ada satu gelas minuman mineral kayak gini di meja makan, dan kita nggak tahu punya siapa, di rumah kita. Kemudian kita minum, hukumnya halal atau haram? Kita nggak tahu punya siapa, halal apa haram? Lah kalau ternyata itu punyanya tamu ketinggalan, nah, ini nggak tahu ini posisinya. Haram apa halal? Haram, jelas haram. Makanya kita ini suka main pukul rata. Alah, bismillah. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat disebutkan pernah mendapati satu korma di atas kasurnya. Jangankan dalam rumah, di atas kasur, kebayang nggak? Satu biji korma. Maka ketika Rasulullah mau makan, Rasulullah langsung berpikir, jangan-jangan ini korma zakat. Diletakin sama Nabi SAW, nggak jadi dimakan. Kenapa? Karena berhati-hati terhadap sesuatu yang belum jelas aturannya, hukumnya. Dan ini syubhat. Ya. Coba perhatikan baik-baik perkataan Syekhul Islam Taimiyah. Makanya kadang-kadang kita ini suka galau gara-gara apa? Bukan karena makan haram, tapi makan syubhat. Jadinya suka apa? Gelisah sendiri. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa ya, hal-hal yang buruk, makanan yang buruknya itu yang haram, termasuk syubhat, bisa merusak tabiat manusia. Allah mengharamkan makanan-makanan yang buruk karena mengandung unsur yang menimbulkan kerusakan, baik secara akal ataupun akhlak. Akhlak orang berubah gara-gara makan gak jelas. Makanya pernah seorang sahabat, siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, dengan terkenal doanya mustajab. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah ditanya, apa yang membuat doamu mustajab dibanding dengan para sahabat yang lain? Dia mengatakan, saya tidaklah masukkan suatu suapan ke dalam mulutku, melainkan saya tahu di mana datangnya dan dari mana akan keluar. Ini barangnya jelas, barang jelas baru dimasukin. Kalau enggak jelas, enggak dimasukin. Ini yang terjadi. Bahkan disebutkan oleh Sahal bin Abdillah, dan ini semua disebutkan dalam kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali. Barang siapa yang makan halal, murni halal, enggak campur dengan syubhat, selama 40 hari, maka doanya akan mudah dikabulkan. Tapi sayangnya kita masih campur apa? Syubhat, tetap masuk. Makanya kenapa jadi nggak karuan. Bahkan ya, syubhat ini bukan perkara yang kecil, tapi perkara yang besar. Disebutkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu an. Beliau mengatakan, barang siapa yang membeli baju dengan harga 10.000 dirham. Nah, tapi dari 10.000 dirham ada 1 dirham yang haram, maka Allah akan menolak amal ibadahnya selama pakai baju itu. Coba yang, makanya kenapa kita kok gelisah dalam ibadah padahal ngerasa rizkinya sudah halal, karena masih masuk syubhat. Ini yang jadi masalah. Makanya bahasa gampangnya, jelaskan dulu ini barang jelas atau enggak sebelum kau manfaatin. Kalau enggak, Allah akan balikkan kondisi. Ya, bahkan juga dikatakan ya, di antara penyebab orang kena syubhat akan membuat rizkinya tambah seret. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, innal abda la yuhramur rizqa bidambi yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba akan terhalang dari rizkinya karena dosa yang dia perbuat. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, takwa kepada Allah kunci pembuka pintu rizki. Sedangkan lalai dalam ketakwaan kepada Allah, kita mulai bermain-main dengan yang haram, maka akan mengundang kemiskinan, kefakiran. Fakirnya bukan di harta, tapi di mental, di hati.
Sampai-sampai dikatakan rizki hanya akan datang ketika seseorang menjauhi kemaksiatan. Begitu mereka mulai nyerempet-nyerempet maksiat, maka rizkinya mulai seret. Ya, ini yang terjadi ya ikhwah. Makanya kadang-kadang orang kalau sudah kayak gitu, kadang-kadang hatinya tambah keras. Dinasihati nolak senolak-nolaknya karena hubungan dengan haram. Efeknya banyak lagi yang lainnya. Dan di antara penyebab haram adalah mereka akan lebih mudah mengikuti langkah setan. Seakan-akan mereka mulai lebih percaya dengan apa yang dibisikkan oleh setan kepadanya daripada mereka melihat kebenaran sebagai sebuah solusi. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Allah katakan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Allah ngingetin, makan halal jangan ikuti langkah setan. Berarti pemahaman sebaliknya, kalau orang makan haram berarti lebih mudah ngikutin setan. Wallahu a'lam bishawab. Jelas sekarang waktunya habis ya. Masyaallah. Masyaallah. Ada. Kita ini kadang-kadang kita jalan-jalan, kita mau beli mangga. Betul. Ya. Zen. Kemudian sama yang jual, disuguhi mangga suruh makan di situ. Iya. Ya, sepuasnya. Oke. Ya. Oke. Kemudian di atas meja itu masih ada sisa. Kita mau pulang di bawah itu hukumnya apa? Harus izin sama yang punya. Kalau enggak haram. Kalau boleh enggak apa-apa. Kalau kita bawa diam-diam nggak ngomong, ini kan masih sisa, haram. Hatta sudah disuguhi. Karena kan izinnya makan di situ, bukan bawa pulang. Kalau bawa pulang lain cerita kan? Nah sudah sahih. Akadnya kan disuruh makan di tempat. Betul. Ya kan kalau bawa pulang lain lagi akadnya. Ini pertanyaan ada terus. Iya. Makanya berubah akad syubhat kita masuk selesai sudah. Perut kita isinya apa? Oh, masya Allah. Kena mangga ya masya Allah. Ya, Suratnya itu disuguhi kalau makan di rumah. Iya. Itu makanan ternyata taruh di meja makan. Kalau orang lain di rumah itu buat kasih semua. Nah, sekarang pertanyaannya ada tamu nggak kadang-kadang? Hah? Kita tahu nggak ada tamu? Berarti akad sekarang gini. Sekarang akad sesama keluarga. Kalau keluarga kita mengatakan bahwa semua yang ada di sini sudah ya halal ya, lain cerita. Tapi kalau kemudian ternyata, loh, ini punya aku mau tak makan, kok diambil orang? Nah, berarti halal apa haram? Ya sudah. Ini yang kita harus perjelas kondisinya. Jangan sampai kemudian orang punya nggak ridho, kemudian ini masuk ke dalam kita perkara yang haram. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah mengatakan kepada Ka'ab bin Ujrah, ya Ka'ab bin Ujrah, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Wahai Ka'ab bin Ujrah, setiap daging tumbuh dari yang haram, neraka lebih pantas baginya. Maka kemudian ulama menjelaskan Allah berikan orang-orang yang makan haram sifat-sifat penghuni neraka. Dari mulai sombongnya, kerasnya hatinya, ini karena Allah jamin buat dia neraka. Gara-gara tumbuh daging dari yang haram. Makanya kenapa mentalnya sama tabiatnya berubah total. Antum lihat orang-orang makan haram, kayak makan riba dan sebagainya, asal dari yang haram. Setiap mereka diajak kebaikan, kabur. Ini, itu. Karena mereka nggak tenang. Karena sifat penghuni neraka dikasih sama mereka, sama Allah Azza wa Jalla. Karena Allah memasukkan mereka ke dalam neraka, maka sifat ahli neraka masuk ke dalam dirinya. Naudzubillah. Jelas? Ya. Kondangan dikasih. Iya, oke. Loh, makanya kalau kemudian aturannya satu kita ambil dua haram. Ya sudah, itu yang hak kita yang satu kita makan. Kecuali kalau kita dua izin. Tapi kalau ngambil dua tanpa izin haram. Itu yang jadi masalah. Makanya sering terjadi di syubhat yang kita kena. Itu dia. Jelas? Iya. Paham ya?
Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya ada satu lagi, berkata jujur dan berbuat dengan benar. Ya, tapi astagfirullah. Dilanjutin jam 7 ya, ikhwah. Hah? Subhanallah. Masih 7 menit lagi. Ya udah, kita lanjutin. Yang berikutnya jujur dalam berkata dan berbuat. Ini menjadikan seseorang tumakninah, tenang. Rasulullah mengatakan masih dalam Tirmidzi, fa inna sidqa tumakninah wal kadhiba raibah. Sesungguhnya kejujuran itu adalah tenang dan dusta itu adalah keraguan dan kegelisahan. Makanya subhanallah, ya, Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan ketika Allah panggil orang-orang yang Allah ridhoi dengan kata-kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Artinya kalau Allah ridho sama hambanya, Allah buat hidupnya tenang. Karena Allah manggil wahai jiwa yang tenang. Ini dipanggil pas dicabut nyawanya loh. Dengan kata-kata jiwa yang tenang. Berarti tanda kalau Allah ridho sama hambanya, Allah tetap dengan husnul khatimah, Allah buat tenang meninggalnya. Ya, dengan mengatakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Allah, dicabut nyawanya dalam keadaan ridho engkau dan diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan kejujuran adalah kedudukan yang paling agung dan menjadi sumber orang-orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena prinsipnya jujur itu ibarat pedang di muka bumi. Begitu tidak ada sesuatu yang diletakkan di atasnya melainkan akan terpotong. Kalau itu nggak benar, kepotong langsung dengan jujur. Dan bahkan begitu kebatilan dihadapkan dengan kejujuran pasti akan kalah. Jadi kita ini ngelawan orang buruk, kuncinya satu, jujur. Allah akan buat orang yang buruk tadi akan tumbang, kayak di pedang sama Allah Subhanahu wa taala. Senjatanya jujur. Makanya orang tuh kalau sudah jujur, hidupnya nggak akan pernah gelisah, nggak stres, karena hidupnya apa adanya. Kalau kita nggak ada beban sama sekali, kita nih kalau jujur sama Allah, maka Allah panggil kita dengan orang yang tenang. Karena semua akan tampak kebenaran karena jujur. Dan ketika bohong terjadi, akan membuat semua tertutupi dengan kedustaan. Dan akan membuat keraguan yang begitu dahsyat. Nah, yang pertama kali terpengaruh oleh perbuatan dusta adalah lisan. Dan itu akan merusak semuanya. Jadi bahasa gampangnya kalau kita nggak jujur, yang kena pertama kali adalah apa? Mulut kita. Makanya orang apa? Mulai dusta dengan apa? Lisannya. Sebelum sama badannya semua. Sebelum matanya, sebelum apanya, lisannya dulu yang kena pengaruh dari kedustaan. Dan ini dalam kitab disebutkan oleh Imam Qayyim dalam kitabnya Faidul Fawaid. Kemudian dikatakan Allah Azza wa Jalla akan menghukum orang yang suka berdusta dengan menghalangi semua yang bermanfaat untuk dia. Allah tahan semua yang bermanfaat untuk dia karena kedustaannya. Seakan-akan dia tidak mendapatkan manfaat di dalam hidupnya sama sekali karena dustanya dia. Makanya kenapa dia selalu gelisah dan jauh dari kata-kata dipanggil orang yang tenang. Karena dia berdusta. Jadi penghalang semua kenikmatan adalah dusta. Sahih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kita mutmainnah, ketenangan, sakinah. Mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Dan kita harus tahu yang membuat orang di dalam keluarga bisa mendapatkan mawaddah warahmah adalah sakinah. Jadi kuncinya sakinah dulu baru mawaddah warahmah. Tanpa sakinah nggak mungkin kita bisa rumah tangga dengan baik. Jadi kunci semua kebaikan adalah sakinah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.